Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali di pertemuan kita eh, di topik limit fungsi di ketahinggaan ya untuk pelajaran matematika peminatan. Semoga semua bisa mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini dengan nyaman dan baik. Oke. Nah, di dua pertemuan sebelumnya, kalian sudah mempelajari tentang konsep limit fungsi di ketahinggaan atau yang sering juga diistilahkan dengan limit fungsi mendekati tak hingga. Nah, kemudian di pertemuan kedua, kalian juga sudah mempelajari tentang bagaimana cara menentukan limit fungsi di ketahinggaan. Nah, di pertemuan hari ini saya akan memberikan review secara umum terkait dengan limit fungsi di ketahinggaan sebagai persiapan kalian menghadapi penilaian tengah semester. Jadi di penilaian tengah semester ini ada dua topik yang akan kita teskan. Yang pertama adalah limit fungsi trigonometri dan yang kedua adalah limit fungsi di ketahinggaan. Silahkan nanti kalian pelajari ringkasan-ringkasan yang sudah tersedia di Google Classroom. Oke, baik, saya akan mulai. Saya share screen dulu. Oke, ini yang akan kita pelajari, limit fungsi di ketahinggaan. Oke, limit fungsi di ketahinggaan atau limit fungsi tak hingga. Oke, sebentar ya. Ya, nih, jadi bisa disebut dengan limit fungsi di ketahinggaan atau limit fungsi mendekati tak hingga. Lambang dari limit fungsi lambang dari simbol tak hingga atau simbol atau lambang tak hingga. Jadi di Google Form nanti saya akan lebih banyak menggunakan simbol ini. Oke. Nah, kalau nanti kalian juga menemukan simbol ini boleh, ini melambangkan tak hingga, atau secara resmi ini yang paling sering digunakan. Ya, jadi ketiga simbol ini adalah melambangkan simbol tak hingga. Ya, jadi sering dibaca tak hingga atau tak berhingga. Ya, atau nanti kalau biasanya mendekati tak hingga, seperti itu. Nah, kita ulas dulu apa yang sudah kalian pelajari di saat materi konsep awal, ya. Yang pertemuan yang awal, kalian diberikan satu tabel. Kita lihat tabel 1 ini. Kemudian ada tabel X-nya, ada fx-nya. Seperti itu kan. Saat X-nya 1, maka kalian ini fungsinya adalah 2X. Maka untuk mencari 2X berarti mencari fx-nya berarti tinggal 1 kali 2. Saat mencari 2, saat X-nya 2, maka fx-nya 2 kali 2 mendapat 4. Saat fx-nya 50, maka fx-nya adalah 2 kali 50 mendapat 100. Saat fx-nya 1 juta, maka fx-nya akan menjadi 2 juta. Nah, menurut kalian kalau fx-nya 1 triliun, berapa? Kalau X-nya 1 triliun, berapa fx-nya? Ya, fx-nya akan menjadi 2 triliun. Jadi dia akan bertambah ya, meningkat. Jika fx-nya adalah posisi papan saya belum pas. Berarti dari sini kita bisa dapat simpulkan atau dapat kita nyatakan saat X saat X-nya semakin besar,
nilainya, maka ya, ini saya posisi papan saya agak bagus. Maka fx juga, saya ubah ini dulu, fine. Saya hapus dulu ya, biar kami yang tidak bingung membacanya. Oke. Saat nilai X semakin besar, ya, maka nilai fx juga membesar, bahkan hingga tak berhingga. Nah, berarti kalau kita nyatakan di sini untuk limit ini, sehingga jika X-nya ini dia mendekati tak hingga, jadi tak hingga itu adalah bilangan yang sangat besar sekali, jadi membesar tanpa batas. Kalau dia min tak hingga, dia sangat kecil sekali, mengecil tanpa batas, seperti itu ya. Ini cara menulisnya, jadi hampir mirip seperti di limit fiksi trigonometri. Limit X mendekati tak hingga, untuk fx-nya adalah 2x, maka ini seperti tadi yang sudah kalian coba nyatakan, kalau dia 1 triliun X-nya, maka fx-nya menjadi 2 triliun. Seperti itu kan, semakin besar X-nya, nilai fx-nya juga akan semakin besar. Jadi saat X mendekati tak hingga, maka dia akan menjadi 2 kali tak hingga. Ya, dia juga akan semakin besar. 2 dikali bilangan yang sangat besar sekali, maka dia akan juga menjadi bilangan yang besar. Oke, kok nggak mau rapi tak hingga saya. Ya, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat yang kedua. Tabel 2. Ini fx-nya sama 2x, tapi bilangannya semakin kecil. Kita mulai dari negatif 1, negatif 1 kali 2 mendapat negatif 2. Kalau x-nya negatif 2, berarti negatif 2 kali negatif 2 dapat negatif 4. Kalau negatif 1 juta, jadi kalau negatif 1 juta, yang ini, maka 2 kali negatif 1 juta berarti mendapat negatif 2 juta. Jadi kalau dia negatif 1 triliun, maka mendapat 2 kali negatif 1 triliun mendapat negatif 2 triliun. Negatif 2 triliun itu tentunya bilangan yang sangat kecil sekali. Jadi semakin kecil bilangannya, jadi ini ya, saat nilai X semakin kecil, maka nilai fx juga mengecil. Nah, sehingga untuk bentuk ini bisa kita tuliskan limit X, karena
karena ini bilangannya X-nya semakin kecil, berarti kita menuliskannya adalah negatif tak berhingga untuk 2X. Nah, tadi kita dapat kalau kita buatkan X semakin kecil, maka fx-nya juga semakin kecil. Ya, kita tuliskan, ya seperti itu, negatif tak berhingga. Jadi seperti itu ya. Jadi dari kita hanya mencermati tabel di sini, di saat bilangannya semakin besar, ternyata di tabel 1, positif dan semakin besar dia, maka pendekatan tak berhingganya adalah semakin besar. Jika dia semakin kecil, maka itu akan menjadi negatif tak berhingga. Nah, ini bisa didefinisikan. Misalkan fx adalah suatu fungsi yang terdefinisi pada setiap nilai pada selang C sampai tak berhingga atau negatif tak berhingga sampai C, maka limit X mendekati tak berhingga fx sama dengan L. Itu artinya jika nilai X membesar tanpa batas, maka nilai fx-nya mendekati. Jadi dalam limit itu, sama dengan itu tidak berarti mutlak itu dia. Jadi tapi sama dengan itu memiliki pengertian mendekati. Ya, jadi ingat ya. Sama dengan dalam limit itu artinya mendekati. Jadi fx-nya, nilai fx itu akan mendekati L. Nah, kemudian jika limit X mendekati negatif tak berhingga, maka fx untuk fx sama dengan L, artinya jika nilai X mengecil tanpa batas, maka nilai fx itu mendekati L. Seperti itu ya, kurang lebih definisinya. Nah, kemudian sebentar kita beralih ke yang kedua. Oke, nah ini yang kalian kerjakan di pertemuan pertama, saya ambil 3 contoh ya. Coba kita cermati. Di soal yang pertama, oke, coba kalian cermati nih gambarnya. Saat di sini diketahui fx-nya adalah x min 1 per x plus 1 bentuk pecahan. Oke, bentuk pecahan di sini. Oke, 1, 0. Kalau dimasukin satunya dapat fx-nya 0. Kalau dimasukin 10 dapat fx-nya 0,82. Kalau dimasukin 100 x-nya dapat 0,98. Ini kalian sudah kerjakan, ini sudah kalian kerjakan kemarin dengan kalkulator ya. Nah, saat x-nya mendekati 1 juta, maka kita mendapatkan nilai 0,99998. Ini mendekati berapa? Ya, ini mendekati angka berapa 0,998 ini? Ya, ini adalah mendekati 1. Ya. Ini mendekati angka 1, bilangan 1 nilainya. Ya. Sehingga bisa kita nyatakan untuk soal A ini sebenarnya limit X mendekati tak berhingga, karena dia semakin besar ya. Jadi kita bisa lihat dia semakin besar. Untuk fx-nya adalah x min 1 per x plus 1 sama dengan 1. Ya. Jadi sama dengan 1. Karena 0,998 itu adalah bilangan yang mendekati 1. Kalau kalian bulatkan dia jadi 1. Oke. Nah, yang kedua, fx-nya adalah x tambah 2 per x kuadrat min 4. Dari sini kita lihat aja di tabel nih. 1, negatif 1, kalau dia x-nya 10 kita dapat 0,13, kalau x-nya 100.000 kita dapat 0,0001, kalau dia 1 juta kita dapatnya 0,00001. Ini bilangannya mendekati berapa? Ya, ini mendekati 0. Sehingga bisa kita tulis limit X mendekati tak berhingga untuk fx-nya adalah X tambah 2 per
X kuadrat kurang 4, jawabannya dari tabel adalah mendekati 0. Oke, nah yang ketiga sekarang. Yang ketiga, kalau di X-nya 1, kita dapat nilai fx-nya adalah 3. Kalau 1000, kita dapat 999.006. Ini berapa nih? Kalau dia 1.900.099, 999-nya 6 kali nih. Jadi ini semakin membesar, di sini juga bilangannya semakin membesar. Seperti itu kita bisa dapatkan ya. Semakin X-nya membesar, yang di sini juga semakin membesar. Maka ini kalau semakin membesar, kita lambangkan dengan tak berhingga. Sehingga bisa kita nyatakan limit X mendekati tak berhingga untuk fx-nya adalah X kuadrat tambah 5 per X tambah 1. Ini sama dengan ya, tak berhingga. Seperti itu dia. Oke. Jadi ini sebenarnya kalian tinggal membaca di tabel dan melihat nilai pendekatannya. Yang pertama itu mendekati 1, yang kedua mendekati 0, yang ketiga mendekati tak berhingga. Oke, kita lanjut ke halaman 3. Nah, ini ada soal tentang analisa tabel. Oke. Tentukan nilai limit saat X mendekati tak hingga dari fungsi berikut berdasarkan grafik yang diberikan. Jadi kita bisa, tadi kalian dibantu oleh tabel bantu, sekarang dibantu oleh grafik. Nah, ini sebenarnya tinggal mencermati grafik. Kita lihat dia saat X mendekati tak berhingga. Oke, saya tulis di sini ya. Ini bentuk fungsinya udah dikasih tahu nih. Ini adalah fungsinya ini udah dituliskan di sebelah fx-nya itu ya. Sorry. Nah. Sebentar. 3x tambah 2 per x tak kurang 1. Nah, oke. Sekarang kita lihat yang mana yang mendekati tak berhingga. Yang mana namanya mendekati tak berhingga nanti? Yang positif ini ya. Jadi saat X menuju tak berhingga. Nah, di bilangannya ini kalian tinggal lihat grafiknya, nilai Y-nya itu mendekati angka berapa nih? Ini kalian bisa lihat di sini. Kasih lihat. Ini mendekati angka berapa ini? Ini garis ini. Garis ini. Nah, garis lurus ini. Maaf saya nggak bisa buat garis lurusnya. Ya, ini garis lurus ini kalau kalian tarik, dia mendekati angka 3 nilai Y-nya kan? Mendekati angka 3. Sehingga jawabannya, jadi tinggal membaca grafik aja sebenarnya di sini ya. Sehingga jawabannya di sini pada saat mendekati menuju mendekati tak berhingga untuk grafik ini atau untuk fungsi ini, maka nilai pendekatannya atau limitnya adalah 3. Kita lihat dia nih. Dia mendekati garis apa? Y-nya, nilai Y-nya. Seperti itu. Jadi kalau nanti diperlihatkan pada gambar semakin panjang dia akan mendekati nilai 3. Begitu juga kalau kalian ditanya berapa nilai limit pada saat X mendekati negatif tak berhingga. Ya, 3X untuk 3X tambah 2 per X kurang 1. Nah, kalau tak berhingga itu berarti yang ini, negatif tak berhingga ya, sorry maaf. Negatif tak berhingganya itu adalah yang ini.
Nih, negatif tak berhingga dia. Berarti ini sama nih, kalau semakin diperluas dia akan, nah ini garis berapa ini? Sama ya, garis mendekati 3 juga ternyata hitungannya. Nah, seperti itu. Kalau kalian ditanya mendekati tak berhingga. Oke. Itu untuk membaca grafik ya. Jadi tinggal ngelihat dia mendekati garis apa Y-nya. Nilai Y-nya itu, nilai fx-nya. Oke. Nah, ini sifat-sifat limit di ketahinggaan. Untuk n bilangan bulat ganjil, perhatikan, untuk n bilangan bulat ganjil, untuk n bilangan bulat ganjil, maka limit fx, n-nya adalah bilangan bulat ganjil. Bilangan bulat ganjil apa contohnya? 1, 3, 5, ya, 7, yang seperti itu. Jika limit X mendekati tak berhingga, untuk X pangkat N, itu jawabannya adalah tak berhingga. Jika dia X yang mendekati negatif tak berhingga, maka X pangkat N itu adalah negatif tak berhingga. Jika dia N-nya adalah bilangan bulat genap, nah kalau bulat genap mau mendekati tak berhingga ataupun negatif tak berhingga, untuk X pangkat N sama-sama hasilnya adalah tak berhingga. Jika N-nya bilangan asli, jadi bilangan asli itu yang mulai dari 1, 2 gitu ya. Untuk X mendekati tak berhingga ataupun X mendekati negatif tak berhingga, jika dia bentuk pecahan 1/X pangkat N, maka itu hasilnya adalah 0. Oke, kita pakai contoh sederhana saja untuk menganalogikan sifat-sifat ini. Oke. Yang contoh 1 misalnya. Jika limit X mendekati tak berhingga untuk X pangkat 3. Nah, X pangkat 3 kan bilangan bulat ganjil ya. Coba aja kalian substitusi X pangkat 3, berarti kan ini ya, tak berhingganya dipangkatkan 3. Nah, ini kan berarti tak berhingga, kali tak berhingga, kali tak berhingga, ya udah banyak kali banyak, pasti semakin banyak kan. Nah, seperti itu, makanya dia menjadi tak berhingga. Nah, coba sekarang kita cari kalau dia mendekati limit X mendekati negatif tak berhingga. Tuh, X pangkat 3 masih. Berarti ini kan negatif tak berhingganya pangkat 3. Berarti kan negatif tak berhingga kali negatif tak berhingga kali negatif tak berhingga. Nah, berarti negatif kali negatif positif. Positif kali negatif, kita dapat negatif dulu tandanya. Tak berhingga, banyak kali banyak, ya udah banyak. Oke. Jadi negatif tak berhingga. Nah, itu analogi sederhananya ya untuk melihat contoh 1, contoh limit penerapan sifat 1. Oke, sifat yang kedua. Sifat yang kedua, saya pakai contoh yang sederhana aja. Limit X mendekati tak berhingga untuk X kuadrat. Nah, ini berarti kan tak berhingga kuadrat, berarti tak berhingga kali tak berhingga, udah. Ya, tak berhingga. Nah, kalau dia negatif sekarang, limit X mendekati negatif tak berhingga untuk X kuadrat, maka ini akan menjadi negatif tak berhingga kuadrat menjadi negatif tak berhingga kali negatif tak berhingga. Oke,
Negatif kali negatif, positif. Ya, tak berhingga kali tak berhingga, ya tak berhingga. Oke. Jadi seperti itu. Jadi dia sama-sama positif, tak berhingga hasilnya. Walaupun pendekatannya yang satu tak berhingga, yang satu negatif tak berhingga. Yang ketiga, saya misalkan limit X mendekati tak berhingga 1/X kuadrat. Nah, ini berarti kan tadi kita udah punya X kuadratnya itu tak berhingga hasilnya kan. Ini menjadikan 1/, nah gini. Berarti ini kan 1/, tak berhingga. Nah, kalian bisa analogikan seperti ini. Ada 1 dibagi banyak sekali. Dibagi dengan sesuatu yang sangat besar sekali. Jadi ada 1 benda kalian bagi berbanyak. Berarti nilainya dia akan mendekati apa? Kan semakin kecil dia, mendekati 0. Walaupun bukan 0. Jadi dia mendekati 0. Ingat kalau di limit, kita berbicara di limit itu adalah nilai pendekatan, bukan nilai mutlaknya. Bukan nilai kepastian. Ya. Jadi ada angka 1. 1 kita bagi dengan bilangan yang sangat besar sekali, maka hasilnya akan mendekati 0. Akan mendekati bilangan yang sangat kecil sekali hingga mendekati 0. Sehingga limit 1/X kuadrat itu adalah mendekati 0. Jadi 1 dibagi bilangan yang sangat kecil sekali, sangat besar sekali, hasilnya adalah sangat kecil sekali, yaitu mendekati 0. Oke, jadi seperti itu analoginya. Bagaimana sekarang jika limit X mendekati negatif tak berhingga 1/X pangkat 3. Nah, kita coba pakai yang, nah ini kan 1 dibagi negatif. Nah, ini adalah 1/, negatif. Ya, sama ya. Ini juga hasilnya adalah 0. Ya. Oke, jadi ini adalah analogi dari sifat-sifatnya. Nah, sekarang kita lanjut. Kita akan menentukan nilai limit fungsi di ketakhinggaan. Jadi ini nanti kalau ada yang kalian sudah paham dengan cara cerdas itu boleh ya. Boleh kita menggunakan cara cerdas. Oke. Nah, ada soal di sini adalah tentukan, ini bentuk polinomial, jadi dia datar ya. Jadi bentuk polinomial, tentukan limit X mendekati tak hingga untuk 5X pangkat 7 kurang X pangkat 4 tambah 9. Nah, di sini tipsnya adalah keluarkanlah variabel pangkat tertinggi atau kalikan ya. Jadi di sini caranya adalah untuk limit X mendekati tak berhingga, kalian boleh kalikan untuk cara mengeluarkannya. Kalikan saja 5X pangkat 7 kurangi X pangkat 4 tambah 9 per, cara mengeluarkan ya. Oke, sebentar, kursor saya macet. Nah, ini tipsnya adalah keluarkan variabel pangkat tertinggi. Nah, kalau dalam hal ini, dalam soal ini kalikan, kalikan dengan X pangkat 7 per X pangkat 7. Ini cara mengeluarkan variabel pangkat tertingginya kalau yang belum paham. Yang kalau sudah bisa langsung nggak masalah.
ya. Jadi sama-sama setiap suku kita kalikan dengan X pangkat 7 per X pangkat 7. Kalau nanti variabel pangkat tertingginya X pangkat 5 gimana? Ya udah kalikan aja dengan X pangkat 5 per X pangkat 5. Seperti itu. Kalau dia variabel tertingginya X pangkat 10, kalikan aja dengan X pangkat 10 per X pangkat 10. Oke, sekarang setiap sukunya kita kalikan dengan variabel pangkat 5. Oh, sorry. Bukan kalikan ya, sorry maaf salah saya. Bukan dengan bukan dengan cara mengeluarkannya, bukan. Oh, ya, sorry, benar. Ya, nah sekarang ini X pangkat 7-nya saya taruh di luar dulu. Yang ini kan berarti dia 5X pangkat 7 per X pangkat 7. Jadi ini. Yang ini dia jadi ke sini. Nah, dah. Yang ini dia jadi ke sini. Gitu ceritanya. Oke, kurang lebihnya. Oke, kemudian min yang ini X pangkat 4 per X pangkat 7. Kemudian yang ini, jadi saya tadi salah, udah benar kok yang saya sambutkan. Ya, udah benar sebenarnya tadi, cuma salah melihat sempet. Oke. Dah ya, jadi ini cara mengeluarkan X pangkat 7-nya kalau untuk yang belum paham. Tapi kalau yang udah paham sih sebenarnya nggak masalah ya. Mendekati tak berhingga. Nah, sekarang ini X pangkat 7-nya. Nah, 7 kan jadi 5. Ini hilang dia kan. X pangkat 4 per X pangkat 7 menjadi 1 per X pangkat 3. Tambah 9 per X pangkat 7. Seperti itu kan ya. Nah, ini akan menjadi, kita bawakan ke sifat limit. Limit X mendekati tak berhingga X pangkat 7 dikali limit X mendekati tak berhingga, nih, 5 kali 1 per X pangkat, kurang X pangkat 3, ditambah, ini kan sama artinya dengan 9 kali 1 per X pangkat 7. Oke, seperti itu di hasilnya. Saya naikkan sedikit. Nah, sama dengan tadi berdasarkan sifat, ya. Yang pertama, ini berdasarkan sifat akan menjadi, kalau dia bilangannya X pangkat 7 mendekati tak berhingga, ya udah jadi tak berhingga yang ini. Kali yang ini, kalau dia angka, kalau limit konstanta, di sifat limit kan tetap jadi 5. Kemudian, kalau dia pecahan tadi dapat 0. Tambah 9 kali 0. Oke, seperti itu dia jadinya. Jadi ini tak berhingga kali 0, 5 kurang 0 tambah 0 jadi 5 ya. Oke. Tak berhingga kali 5 ya tak berhingga. Jadi jawabannya adalah tak berhingga. Dan untuk soal ini jawabannya adalah tak berhingga. Oke? Untuk bentuk polinomial. Nah, sekarang kita lanjut untuk bentuk pecahan. Oke, sebenarnya ini ada cara cerdasnya karena sudah pelajari minggu lalu. Cuman saya coba mau tunjukkan kenapa sih bisa, mau cocok nggak cara cerdasnya dengan cara realnya, seperti itu ya. Oke, saya mau buatkan dulu garis. Jadi ada 3 soal ya. Sorry. Bahas 3 soal ini. Besok pas PTS kalian mau pakai cara cerdasnya, boleh banget. Oke. Kalau untuk bentuk rasional pecahan, maka ini bagilah setiap suku dengan variabel pangkat tertinggi. Nah, berarti ini limit X
mendekati tak berhingga. Di sini pangkat tertingginya adalah X pangkat 4. Berarti kita tuliskan 2X pangkat 4 per X pangkat 4 tambah 3X kuadrat per X pangkat 4 per 5X pangkat 4 per X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4. Nah, sama dengan limit X mendekati tak berhingga. X pangkat 4 per X pangkat 4 dapat 2. Yang ini jadinya 3 per X pangkat 2 per X pangkat 4. Di bawahnya X pangkat 2 per 5 tambah 1 per X pangkat 4. Nah, ini kita pakai sifat. Kalau dia konstanta dapat 2. Kalau dia sudah ada per kayak gini nih kan, jadi 0 dia sifat yang ketiga. 3 kali 1 per X pangkat 2 kan 3 kali 0. Saya tulis langsung 0 ya. Yang ini jadi 5 ditambah 1 per X pangkat 4 sifat yang ketiga tadi jadi 0. Sehingga hasil akhirnya adalah 2 per 5. Oke, jadi seperti itu dia. Ya. Nah, kalau yang ini sekarang. Contoh yang kedua. Limit X mendekati tak berhingga. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 6 ya. Berarti 2X pangkat 4 per X pangkat 6 tambah 3X kuadrat per X pangkat 6 per 5X pangkat 6 per X pangkat 6 tambah 1 per X pangkat 6. Oke, ini akan menjadi limit X mendekati tak berhingga. X pangkat 4 per X pangkat 6 berarti 2 per X pangkat 2. Tambah 3 X pangkat 2 per X pangkat 6. 3 per X pangkat 4. Oke, sorry. Terus yang bawahnya. X pangkat 6 per X pangkat 6, 5. Tambah 1 per X pangkat 6. Nah, kita pakai sifat-sifatnya sekarang. Ada per dia 2, di atasnya udah nggak ada X, 2X pangkat 2, ini jadi 0 udah otomatis sifat 3 ya. 3X pangkat 4, 3 per X pangkat 4, ini juga jadi 0 per, 5 tambah 0 juga. Berarti ini adalah 0 per 5. Oke. 0 per 5 hasilnya adalah 0. Jadi 0 dibagi 5. Oke. Sekarang yang ini. Pangkat tertingginya adalah X pangkat 4. Oke. Jadi limit X mendekati tak berhingga 2X pangkat 4 per X pangkat 4 tambah 3X kuadrat per X pangkat 4 per 5 X kuadrat per X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4. Nah, ini berarti dia adalah limit X mendekati tak berhingga. Yang atas X pangkat 4 per X pangkat 4, berarti yang atasnya 2. Yang ini 2 per 4, X pangkat 2 per 4, berarti 3 per X pangkat 2 per X pangkat 2 per X pangkat 4. Ya, 5 per 5 per X pangkat 4 tambah 1 per X pangkat 4. Nah, seperti itu ya. Berarti ini
Kalau kita bawa ke sifatnya sekarang, 2 tambah 0 per 0 tambah 0. Oke, 2 per 0. Nah, 2 per 0 kalau ini nilai di biasa, di perhitungan biasa kan tidak boleh ya 2 bagi 0 ya. Kita jawabnya tidak terdefinisi. Tapi ingat, di limit ini adalah nilai pendekatan. Bukan 2 dibagi dengan pasti nilai 0, tapi 2 dibagi nilai yang sangat kecil sekali. Tuh. Makanya di sini kita sebutnya adalah tak berhingga. Ingat, kita berbicara di limit. Semua ini adalah nilai pendekatan, bukan nilai yang pasti. Oke, jadi 2 bagi 0 dalam hal limit adalah tak berhingga, bukan tak terdefinisi. Oke, ini disebut tak berhingga. Nah, ini saya rasa kalau kalian sudah cermati cara cerdas yang sudah kalian kerjakan di pertemuan kita sebelumnya, jadi bisa kita simpulkan jika kalian menemukan bentuk fungsi rasional atau bentuk polinom yang bentuknya seperti pecahan seperti ini. Nah, kalau dia pangkat di pembilang sama dengan pangkat penyebut, kalian tinggal membagi antara koefisien pembilang dengan penyebut, ya kan? Contohnya di sini, jadi di sini saya pakaikan ini ya. Di sini dia sama-sama X pangkat 4. Oke. Ini sama-sama X pangkat 4 kan? Sama-sama X pangkat 4. Nah, sama-sama X pangkat 4. Berarti yang tertingginya atas bawahnya sama-sama X pangkat 4. Berarti berarti tinggal ambil koefisiennya. Ini kalian tinggal ambil 2 per 5. Seperti itu. Kalau dia yang di bawah atau penyebutnya yang lebih besar, ya. Jadi penyebutnya yang lebih besar, ini jawabannya 0. Nanti kalian akan ketemu sifat seperti itu. Kalian silakan coba dengan soal-soal yang lain ya. Nah, kalau di sini pembilangnya yang lebih besar, yang di atas yang lebih besar, maka jawabannya adalah tak berhingga. Oke? Nah, ini dia. Ini dia bentuk-bentuk ininya ya, cara cerdasnya sudah saya rangkum, kalian juga sudah merangkum di pertemuan sebelumnya. Seperti yang saya bilang tadi, jika dia pangkat tertingginya sama, atas bawahnya sama, pembilang penyebutnya sama untuk pangkat tertingginya, maka tinggal ambil koefisiennya. Ya. Jika M sama dengan N, maka tinggal seperti ini. Oke. Jika dia yang di atas lebih kecil atau yang di bawah yang lebih besar, penyebutnya lebih besar, maka dia jadi 0. Jika M lebih besar dari N, jadi yang di atas yang lebih besar atau pembilangnya yang lebih besar, maka ini akan menjadi tak berhingga. Oke, nah sekarang nih silahkan langsung, silahkan coba kita langsung untuk soal yang ini. Soal satunya, untuk soal 1, limit X mendekati tak berhingga untuk 2X kuadrat tambah 4X kurang 6 per negatif X kuadrat kurang 4X tambah 6. Pangkat tertingginya yang di atas adalah 2, yang di bawah adalah 2. Ya. Jadi di sini kalian bisa lihat bahwa pangkat tertingginya ini adalah X kuadrat, yang di bawah adalah X kuadrat. Oke, berarti ini sekarang kalau kalian cari hasilnya, karena dia sama pangkat tertingginya, tinggal ambil angka di depan pangkat tertinggi itu atau koefisiennya. 2 per negatif 1 sama dengan negatif 2. Seperti itu. Nah, kalau sekarang yang ini, di sini X, di sini X kuadrat. Oke, berarti yang di bawah lebih besar ya. Jadi untuk soal ini dia N-nya yang lebih besar, yang di bawahnya yang lebih besar. Sehingga jawabannya adalah 0. Nah, kalau yang di sini, yang ini,
Ini yang di atas X kuadrat, yang di bawah X. Berarti M-nya yang lebih besar nih kalau untuk soal yang ini. Yang di atasnya yang lebih besar. Kalau yang di atas yang lebih besar atau pembilangnya, pangkat pembilang yang lebih besar, jadi jawabannya adalah tak berhingga. Jadi kalian boleh pakai cara ini, ya. Nanti saat PTS boleh pakai cara cerdas ini. Oke, jadi biar nggak banyak ngabisin waktu nanti. Oke, itu untuk mengulas kembali tentang cara cerdasnya. Nah, sekarang untuk bentuk yang ketiga adalah bentuk fungsi irasional atau bentuk akar. Nah, kalau untuk bentuk akar ini saya langsung gunakan cara cerdasnya. Diberikan misalnya kalian fungsi f(x) dan fungsi gx yang dinyatakan sebagai berikut, jadi dia bentuk fungsi kuadrat ya. Fx-nya adalah ax kuadrat tambah bx tambah c, gx-nya adalah px kuadrat tambah qx tambah r. Jika a sama dengan p, nah ini harus kalian perhatikan ya, di sebelum mengerjakan soal, jika a-nya di sini a sama dengan p. Nah ini yang harus menjadi poin pentingnya, jika A sama dengan P, jika nilai A-nya sama dengan nilai P, maka bentuk limit fx min gx harus min di sini ya. Ini harus min, ini harus kalian cek. Kalau dia plus berarti kalian harus pakai cara perkalian sekawan ya. Tapi biasanya soal-soalnya yang dikasih sih sudah dalam bentuk min seperti ini negatif ya. Maka cara mencarinya adalah B min Q per 2 akar A. Jika A-nya lebih dari P, maka bentuk limit irasionalnya atau limit fx kurang gx yang mendekati tak berhingga, jawabannya adalah tak berhingga. Jika A kurang P, nah, jadi bentuk limit irasionalnya adalah negatif tak berhingga. Oke, nah sekarang kita kalau seperti ini berarti kalian harus mengidentifikasi berapa A, berapa B, berapa C, berapa P, berapa Q, berapa R. Itu dulu yang harus dilakukan ya. Oke, contoh yang soal pertama, jika limit X mendekati tak berhingga untuk X kuadrat tambah 8X kurang 3 kurang akar X kuadrat tambah 2X kurang 5. Nah, kalian cari dulu A-nya. A di sini adalah koefisien X kuadrat yang pertama, yang di depan. Berarti di depan X kuadrat ini nggak ada angka, berarti 1. B-nya adalah di depan X 8. C-nya adalah negatif 3. Kemudian P-nya. P-nya adalah yang di depan X kuadrat yang kedua 1. Q-nya adalah 2. R-nya adalah negatif 5. Nah, apakah A-nya sama dengan P? Ya, sama ya. Ini A, ini A-nya dapat 1, di sini P-nya dapat 1. Berarti kita sudah temukan bahwa A sama dengan P. Berlakulah yang bentuk yang pertama. Jawabannya adalah B min Q per 2 akar A. B-nya adalah 8, Q-nya adalah 2 per 2 akar 1. 8 kurang 2, 6, akar 1 itu 1, kali 2 dapat 2, 6 bagi 2, 3. Seperti itu. Oke. Nah, ini lagi kita cari contoh yang kedua, limit X mendekati tak berhingga, 3X kuadrat kurang 7X tambah 2 kurang 3X kuadrat tambah 5X kurang 3. Oke, nah berarti nilai A-nya adalah 3, nilai B-nya adalah negatif 7, nilai C-nya, ingat negatif itu punya angka di belakangnya, nilai C-nya adalah 2, nilai P-nya adalah 3, nilai Q-nya adalah 5, nilai R-nya adalah negatif 3. Oke, nah berarti kita lihat A-nya sama P-nya sama enggak? A-nya 3, B-nya 3. Berarti sama ya. Kita akan gunakan sifat yang pertama. B kurang Q per 2 akar A. B kurang Q, B-nya negatif 7, kurangi Q-nya 5,
per 2 akar 3. Berarti ini negatif 12 per 2 akar 3. Ingat, nggak boleh ada akar di bawah per, berarti negatif 12 per 2 akar 3. Negatif 12 per 2-nya kan bisa kita sederhanakan. Menjadi negatif per 6. 12 bagi 2 kan 6 ya. Per akar 3. Nah, ini kita rasionalkan. Kita rasionalkan sekarang. Negatif 6 per akar 3 kali akar 3 per akar 3. Ini sama dengan negatif 6 akar 3 per 3. 6 bagi 3, negatif 2 akar 3. Ya. Jadi hasil akhirnya adalah negatif 2 akar 3. Seperti itu. Oke, itu untuk yang bentuk akar. Nah, sekarang biasanya bentuk akar tidak ada yang beberapa soal tidak diposisikan dalam bentuk seperti ini, langsung akar kurang akar seperti ini ya. Nah, ada beberapa trik yang bisa kita lakukan memanfaatkan sifat-sifat bentuk kuadrat. Oke. Nah, ini ada beberapa trik tambahan. Nah, misalkan ini mirip-mirip nih soalnya. Ini X plus 2 kurang ini kurang ada yang dalam kurung, ada yang tidak dalam kurung. Nah, itu bisa nanti kita akan coba cermati ya. Apa sih beda? Sama nggak nih soal 3, 4, 5 ini penyelesaiannya? Ini saya kurang ngasih tambah kurung. Oke, ini udah isi kurung. Oke, kalau kalian ketemu soal-soal yang seperti ini, yang satunya memuat akar, yang satunya enggak, kalian coba cari dulu jika bentuk yang di sebelahnya yang belum isi akar itu kalau kita akar kuadratkan, kira-kira bisa mendapatkan hasil yang sama nggak atau bentuk kuadrat nggak? Itu dulu, ya. Itu dulu, baru dianalisa berapa A, berapa B-nya, apakah sama. Kenapa seperti itu? Jadi biar kalian nggak banyak ngerjain bentuk menggunakan bentuk perkalian sekawan. Nah, ini kita akan memanfaatkan sifat kuadrat seperti ini. Jadi, A itu sama artinya dengan akar A kuadrat. Jadi, akar pangkat 2 ketemu pangkat 2 kan menjadi A. Ya, jadi ini sifat inilah yang akan kita manfaatkan. Nah, di sini berarti ini bisa kita tulis limit X mendekati tak berhingga. Yang pertama dulu, berarti X tambah 2-nya ya. Akar X tambah 2. Nah, saya kasih seperti ini. Jadi X tambah 2 yang di depan itu saya kasihkan akar, kasihkan pangkat 2. Kurang X kuadrat tambah 3X kurang 7. Nah ini akan menjadi limit X mendekati tak berhingga. Nah ini berarti dia akan menjadi X kuadrat. Nah, kalau ini kita gunakan sifat yang ini sekarang. Kalau kalian ketemu A tambah B. Oke, saya pakai X tambah Y ya. Saya pakai seperti ini ya. X tambah Y dikuadrat. Oke, sorry. Jauh dia turun. Nah, X tambah Y dikuadratkan, ini akan menjadi X kuadrat 2XY plus Y kuadrat. Nah, inilah yang kita gunakan ya. Nah, berarti ini akan menjadi X kuadrat ditambah 2XY, 2X kali 2 berarti kan 4X tambah Y kuadratnya atau 2 kuadratnya 4. Oke, kurang X pangkat 3, X pangkat 2 tambah 3X kurang 7. Nah, sekarang kita analisa A-nya adalah 1, B-nya adalah 4,
C-nya adalah 4. Kemudian P-nya adalah 1, Q-nya adalah 3, C-nya adalah negatif 7. Berarti, kok dia pindah tempat? Nah, berarti di sini A-nya sama, P-nya juga sama. Oke, sehingga kalian bisa langsung gunakan cara yang pertama, ya. Jadi jawabannya langsung B min Q. Jadi B min Q per 2 akar A. B-nya adalah 4, Q-nya adalah 3 per, ini 4 ya, per 2 akar 1. 4 kurang 3, 1. 2 akar 1, ya setengah. Jadi jawaban yang ini adalah setengah. Oke, seperti itu. Nah, sekarang kita kerjakan yang ini. Yang kedua. Jadi ini sama nih yang kedua. Karena ini udah dikurung. Udah dikurung, kalau kalian ketemu soal yang sudah dikurung belakangnya, ini lebih mudah mengerjakan dibandingkan dengan soal, pindah-pindah tempat ya. Dibandingkan dengan yang di belakangnya belum dikurung. Nah, kalian bisa perhatikan antara soal 4 dan 5. Dia adalah soal yang mirip, ya, soal yang hampir mirip, tapi ternyata langkah pengerjaannya berbeda. Nah, kalau yang 4 ini sudah ada di kurungnya, kalau yang soal nomor 5 ini belum dikurung di belakangnya. Kalau yang sudah dikurung, kalian bisa langsung kerjakan seperti langkah 1. Limit X mendekati tak berhingga, berarti ini akar X pangkat 2 tambah 3X kurang 7 kurang. Nah, berarti di sini triknya di sini ya. Yang dikurung itu X tambah 2 kuadrat. Oke, jadi itu triknya. Nah, berarti dikerjakan seperti biasa. Limit X mendekati tak berhingga, akar X kuadrat tambah 3X kurang 7 kurang X kuadrat tambah 4X tambah 4. Itu jadinya kan. Nah, kita cek A, B-nya sekarang. A-nya adalah 1, B-nya adalah 3, C-nya adalah negatif 7. P-nya adalah 1, Q-nya adalah 4, R-nya adalah 4. A sama P sama, berarti bisa langsung pakai cara yang cepat, B min Q. B-nya adalah 3 kurangi 4 per 2 akar 1. Berarti ini negatif 1 per 2. Oke. Itu soal yang keempat. Nah, sekarang kita akan lihat apakah hasilnya sama antara soal 4 dan kelima, karena ini mirip. Tapi yang satu pakai kurung, yang satu pakai kurung. Tidak pakai kurung. Nah, kalau ketemu soal yang kayak gini, maka ini haruslah kita cari dulu, kita harus kurung dia dulu nih yang di belakang. Ya, limit X mendekati tak berhingga, akar X kuadrat tambah 3X kurang 7, oke, kurang. Nah, kita keluarkan minnya, berarti ini kalau plus 2 kita keluarin minnya 1, dia akan menjadi min 2. Jadi seperti ini. Jadi inilah dia soal yang aslinya ya. Ya, jadi antara 4 dan 5. Ingat kita harus kalau dia nggak ada kurung di belakangnya, ingat dikurung dulu. Cara membuat kurungnya adalah keluarkan minnya itu. Oke. Jadi ini limit X mendekati tak berhingga, baru gunakan cara menambahkan akar pangkatnya itu. Berarti ini X kuadrat tambah 3X kurang 7 kurang akar X kurang 2 kuadrat. Seperti itu. Nah, berarti ini adalah limit X mendekati tak berhingga, akar
X kuadrat tambah 3X kurang 7 kurang. Sebentar, kursor saya lari. Kurang X kuadrat min 4X plus saya hapus biar muat tempatnya ya. Kurang 4X plus 4. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke, seperti itu. Berarti sekarang kita lihat berapa A, B, C-nya. A-nya adalah 1, B-nya adalah 3, C-nya adalah negatif 7, P-nya adalah 1, Q-nya adalah negatif 4. Maaf, berpindah tempat ya. R-nya adalah 4. Seperti itu. Nah, ini berarti kita langsung pakai B min Q-nya, karena A dan P-nya sudah sama. 3 min 4 per 2 akar 1. Ini berarti 3 tambah 4, 7 per 2. Seperti ini. Beda ya hasilnya ternyata antara yang sudah dikurung dan yang belum dikurung. Jadi makanya nanti kalau kalian ketemu soal seperti ini, hati-hati lihat apakah ini sudah dikurung belakangnya atau belum dikurung belakangnya. Tapi kalau yang di depannya mau dikurung atau tidak dikurung dia sama. Ya, kalau di depan itu tidak masalah ya. Jadi yang perlu kalian perhatikan jika yang di belakangnya apakah sudah dikurung atau belum dikurung. Itu yang harus kalian perlu cek sebelum masuk ke cara B min Q per 2 akar A-nya. Itu untuk bentuk irasional. Nah, satu bentuk lagi adalah tentang limit di ketahinggaan untuk fungsi trigonometri. Oke, untuk fungsi trigonometri. Nah, jika kalian ketemu soal yang seperti ini, oke, jadi ada limit fungsi trigonometri seperti ini, berarti kita harus ada yang dimisalkan. Oke, saya akan buat pemisalan seperti ini. Oke, ini ada soal 1, soal 2 ya. Jadi kita bisa misalkan dulu, kita akan bawa ke bentuk limit yang kalian pelajari di bab pertama. Jadi misalkan U itu adalah 3 per X, seperti itu. Ya. Jadi misalkan U 3 per X, jika ini artinya jika X mendekati tak berhingga, maka 3 per X, berarti kan 3 tak berhingga nih, 3 per tak hingga. Nah, kalau tadi berdasarkan sifat, ini juga akan dia mendekati 0. Nah, ini saya poinkan yang ini. Oke. Kursornya. Saya poinkan yang ini ke atas ya. Oke. Ini kan 3 per tak hingga. Limitnya di penjelasan awal, di penggunaan sifat, 3 dibagi tak berhingga itu kan artinya adalah mendekati 0. Nah, dia jadi 0. Seperti itu kan. Makanya kita pakai lambang pendekatan di sini. Atau bisa kita sebutkan U mendekati 0. Kenapa U mendekati 0? Karena U itu adalah 3 per X. Seperti itu. Nah, sehingga kalian bisa tuliskan sekarang soal yang di atas ini. Untuk limit X mendekati tak berhingga,
3 tan 3 per X per 3 per X. Nah, sekarang kita ganti. Saat kita mengganti U-nya, X-nya dengan U, nah kan ini semua harus kita ganti nih. Jadi, limit, saya mau ganti nih, U-nya mendekati 0. Sebentar. Nah, U-nya mendekati 0, berarti 3 tan 3 per X-nya adalah U. Per, ini U. Oke, nah ini berarti dia adalah limit U mendekati 0 kali 3 kali, limit U mendekati 0 untuk 3 tan U per U. Yang ini, kalau kalian, ini kan udah U mendekati 0. Ini kalau berdasarkan sifat yang kita pelajari di bab pertama, hasilnya adalah kita tinggal ngelihat angka di depan U-nya ini, tan U per U, berarti hasilnya adalah 1. Sehingga ini akan menjadi 3 kali 1 sama dengan 3. Seperti itu. Oke. Kalau sekarang yang soal kedua lagi sapu. Nah, ini kita bisa misalkan dulu. Nah, di sini kan enggak sama nih. Yang atas 6X, yang bawah 4X, yang bawahnya lagi, yang sebelahnya lagi 3X. Berarti yang kalian misalkan bukan 6X-nya, 4X, atau 3X-nya, tapi seper X-nya. Ya, karena dia sama-sama memuat seper X nih. Misalkan U-nya adalah 1 per X. Artinya, jika X mendekati tak berhingga, maka 1 per X itu akan mendekati 0. Atau, nah, kenapa dia mendekati 0? Sama seperti ini. 1 dibagi tak berhingga berarti kan mendekati 0. Atau bisa kita tuliskan U mendekati 0. Nah, sehingga untuk soal ini, limit X mendekati tak berhingga 3 sin kuadrat 6 per X per sin 4 per X tan 3 per X. Ini kita jabarkan dulu biar ketemu super X-nya. Limit X mendekati tak berhingga 3 kali 3 kali sin. Sin kuadrat berarti kan 6 kali seper X. 6 per X-nya saya tulis seperti ini ya. Dikali sin 6 kali seper X. Oke, ini biar kalian bisa lihat nanti catatannya. Kali, saya tulis 6 kali 1, 6 kali 1 per X. 6 kali 1 per X. Itu per yang bawahnya sin 4 kali seper X kali tan kali 3 kali seper X. Nah, sama dengan kita ubah sekarang limit U. Nah, saat kita ubah jadi U mendekati 0, maka seper X-nya itu semua berubah menjadi U. Sin 6U kali sin 6U per sin 4U tan 3U. Nah, kalau kemarin kita belajar di ini kan mencarikan teman yang tepat. Jadi ini temannya. Oke.
Jadi ini limit U mendekati, oh sorry, kita udah mau langsung merubah nih, jadi limitnya udah hilang. 3, 6, sin 6U per sin 4U. Ini berarti 6 per 4. Kalau yang ini 6 per 3. Bisa dicoret. 6 dengan 4. Ini 3, ini 2. 6 dengan 2. 3. Nah, jadi hasilnya adalah 9. Ya, seperti itu. Jadi ada yang harus diubah dulu biar bisa memenuhi sifat-sifat yang di bab 1 di limit fungsi trigonometri. Oke? Nah, itu yang sudah kita bahas. Jadi dari cara menentukan limit fungsi trigonometri berdasarkan tabel, berdasarkan grafik, kemudian berdasarkan sifat-sifat. Nah, yang berdasarkan sifat-sifat ini ada bentuk polinomial, bentuk rasional atau pecahan, bentuk irasional atau yang akar, dan yang terakhir adalah bentuk apa tadi itu, limit fungsi dan trigonometri. Ada cara cerdasnya, itu bisa kalian gunakan nanti saat PTS, tidak masalah menggunakan cara cerdasnya. Jadi biar lebih efisien waktu. Nah, untuk persiapan PTS silahkan pelajari limit fungsi trigonometri yang ringkasannya akan ada di topik S1 P5 dan limit fungsi di ketahinggaan yang ada di topik S1 P9 yang akan saya upload hari ini. Banyak soalnya nanti 40 soal pilihan ganda semua. Kemudian jadi 20 limit fungsi trigonometri, 20 limit fungsi di ketahinggaan. Waktu pengerjaannya adalah 90 menit. Oke? Silakan pelajari semuanya dan semoga nanti berhasil dalam PTS-nya. Terima kasih.